Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subrek guys. Jangan lupa disubrek, oke? Mudah-mudahan menjadi amal kita buat jenengan. Siang ini mohon maaf saya tidak ada kegiatan kebun. Ini saya mau referensikan tanaman porang usia 4 bulan yang di rumah ini di polybag. Saya nanam ada yang dari biji katak sekilo isi 400 sampai 500, ada juga yang sekilo isi 2 dan ada sekilo yang isi 1. Nanti saya bongkar karena pohon udah mati, udah ripah, untuk pembuktian bagaimana perkembangan tanaman porang kita yang di polybag dengan di lahan langsung ya. Kita lihat perbedaannya, padahal kita sama-sama, pupuknya sama, terus perawatannya bersama, perlakuannya sama, bahkan kadang lebih spesial lagi yang di rumah yang pakai polybag, karena tiap hari kita bersanding ya, pagi sore kita ngelihat perkembangannya kurang apa, nanti kita bisa evaluasi lagi seperti itu guys. Nanti akan saya referensikan, ini ada beberapa. Kalau ini saya mau libag di akhir Januari, di akhir bulan Januari ini saya taruh di polybag. Ini katak sekilo isi 500. Ini nanti yang ini tidak saya buka karena ini rencana buat tanam musim depan. Nanti yang mau saya buka itu yang di polybag besar, ini udah ripah. Nah itu nanti saya mau bongkar. Itu dulu katak kurang lebih umbi 1 kilo, berat 1 kilo. Terus ada 1, 2, 3, nanti 3 yang mau saya bongkar. Itu yang di polybag besar, yang dari umbi ukuran sekilo isi 1 dan sekilo isi 2 dan sekilo isi 3 dengan perlakuan yang sama, perawatan yang sama, pemupukan sama, POC nya pun sama. Jadi bisa buat referensi musim depan, terutama buat saya pribadi, dan ya mudah-mudahan ada yang sedikit manfaat buat jenengan dan yang lainnya. Dan jangan lupa guys, jangan lupa jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat, jangan pernah ditinggalkan, biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Amin Allahumma amin. Pokoknya kita tetap selalu waspada, selalu banyak belajar, dan masih banyak lagi. Ini proses tanam nanti di bulan 10 masih lama ya, masih lama. Jadi ini waktunya benar-benar kita untuk memaksimalkan belajar. Kalau kita mengikuti semacam kayak seminar pembelajaran, mungkin di ruang itu kita dikasih waktu cuma 3 jam atau 4 jam, itu sudah bisa ya kan, bisa kita praktekkan langsung dari pembelajaran waktu 3 jam itu. Tapi kalau tidak ada pembimbingnya pun kita masih tetap bingung, kita masih memerlukan referensi yang lain. Mungkin ya ada beberapa bagian akun channel YouTube tentang dunia pertanian itu tidak sepenuhnya mereka terjun secara langsung atau sebagai petani langsung, karena sebatas konten, membuat konten aja, bukan langsung dari petani seperti itu. Dan teman-teman yang kemarin memposting tanya harga umbi produksi, harga katak sekarang berapa, nah itu juga jenengan kalau tanya harga dan sebagainya, seharusnya jenengan setidaknya sudah mempunyai tanaman lebih dahulu, dan tanaman Anda sudah benar-benar siap dipanen. Jadi biar bisa meyakinkan bahwa jenengan memiliki tanaman sendiri ya, bisa benar-benar tanaman milik pribadi jenengan, bukan cuma sebatas hanya ingin kepentingan cara bahasa kini maklar, cuma memaklari, tahu harga dari pabrik sekian, dari pengepul sekian, terus jenengan
cuma ngambil dari sana mencari keuntungan sendiri. Itu kerja kerasnya kurang guys. Mendingan walaupun sedikit kita punya tanaman tapi punya sendiri, lebih marem, lebih nikmat hasilnya. Seperti itu. Jangan tiba-tiba sering nanyain harga ini nih, harga umbi produksi sekarang berapa. Yang namanya misalkan kayak harga pabrik kemarin membuka harga kisaran 7.500 sampai 8.000. Itu pun ada apa ya, ada persyaratannya guys. Minimal itu 5 sampai dengan 8 ton dengan harga sekian. Nah dari harga pabrik misalkan 7.500, jenengan tawa ke kami ke pengepul harus harga 7.500 apa 8.000. Nah itu kan gak masuk akal, dan nanti kerjanya kita mencari keuntungannya di mana kayak gitu. Sedangkan nyuwun sewu ini kayak punya jenengan misal cuma paling kisaran berapa kilo atau cuma berapa kintal, kita nanti ngumpulinnya sampai 5 ton 8 ton untuk kita buang lagi ke pabrik. Itu kan memerlukan waktu guys, memerlukan waktu, memerlukan yang pasti susunya sudah pasti banyak kan, seperti itu. Dari yang tadinya 1 kintal nunggu sampai kita punya 5 ton atau 8 ton, itu susunya udah kelihatan. Seharusnya kan kayak jenengan logika sampai situ. Masa iya harga pabrik 7.500 sampai dengan 8.000 saya mau jual 8.000, kan nggak mungkin lah. Kita nyari keuntungannya di mana? Belum resiko nanti susut, belum resiko nanti ada yang busuk kita tampung, kan seperti itu. Seharusnya jenengan mikirnya ke arah situ, nggak usah muluk-muluk. Banyak kalau nggak 8.000 atau 7.500 enggak, untungnya sakal gitu namanya. Jenengan ini loh punya saya ada 5 ton, saya minta harga 8.000. Mungkin di sini masih bisa memikirkan. Sebenarnya jenengan memaklumi, nggak istilah sekopenake dhewe sekarepe dhewe. Wis nek 8.000, nek ora 8.000 ora. Sedangkan kita tinjau cuma ada kisaran 2 kintal. Mintanya 8.000, kalau nggak 8.000 kan dikasih. Nah, ya ini dipakai kayak gitu. Jangan saya enake dhewe. Dolane sing adoh, ngopine dikentel dhisik. Kayak gitu. Mulane banyakin silaturahmi. Seperti setiap saya bikin video, banyakin silaturahmi, banyakin komunikasi dengan yang lain, yang senior. Jadi biar nambah wawasan, nambah ilmu, biar pemikirannya nggak saklek kayak gitu. Keuntungannya banyak juga kok kita silaturahmi, langsung ketemu, kita medang, rokokan bareng, ngopi bareng, banyak sekali nanti apa manfaatnya. Yang pasti jadi tambah wawasan dan pengetahuan, nambah saudara. Oh, yang belum tanam ayo siapkan, maksimalkan, belajari dimempengi, belajari disemangati lagi untuk sampai tanam musim depan di bulan Oktober nanti, di masa kerapiak atau di masa kapat, biar nanti dikala jenengan sudah siap, nah jenengan sudah mempunyai bekal yang mumpuni kayak gitu guys. Oke, ini lihat yang ada di ini, yang dulu umbi 1 kilo ya, di polybag. Nah, ini hasilnya guys. Ini hasilnya. Ini kalau kita tanam di polybag, karena ya itu semua serba keterbatasan ya kalau di polybag ya, akarnya tidak bisa mengembang. Tur itu juga katanya juga nggak maksimal guys, nggak bisa besar juga sedikit kalau di polybag. Tapi kita setidaknya bisa menanam. Kalau kita tidak punya lahan, kita kita relasikan pakai polybag aja. Sebenarnya nggak jauh beda dengan di lahan ya, beratnya pun nggak jauh beda dengan yang di lahan, seperti itu guys. Nih yang sekilo kurang mungkin itu sekilo isi 2 kemarin. Yang ini udah sekilo lebih lah, sekilo 3 on,
terus kilo 2 on. Ini kalau kita pakai polybag. Ini kita lihat yang lain. Ini yang satu lagi. Wow, mantap banget guys. Nih, dan hasilnya sama lagi, sekarang 1 kilo 2 on 1,3. Ini kalau kita nanam dengan media polybag. Kita tidak punya lahan, tapi kita bisa mensiasatinya pakai polybag. Oke, baik kalian. Jangan lupa bantu di view, jangan di skip, terus di like, di share, di komen, di subscribe. Jangan lupa guys, mudah-mudahan menjadi amal digital panjenengan. Mudah-mudahan video ini ada yang sedikit bermanfaat buat saya pribadi terutama ya. Saya masih belajar dan terus belajar. Bermanfaat buat diri pribadi saya dan ada sedikit yang panjenengan dan juga kalian. Oke, salam dari keluarga petani Purwokebumen. Konjak mania mantap.